semuanya, di video kali ini aku dan partner aku mau jelasin tentang warm up atau vocalizing for female. Tapi sebelum kita mulai, aku mau mengenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Angelina Georgina Samalolopua. Teman-teman bisa panggil aku Gio. Aku berusia 2024 dan di Paramabira ini suara aku alto 2. Di video kali ini aku nggak sendirian teman-teman. Di sini aku ditemani sama partner aku. Hai guys, perkenalkan, nama aku Ivana Zelina Daily atau biasa dipanggil Ivana. Aku dari jurusan Sastra Inggris dan di Paramabira aku suara alto 1. Oke, karena kita udah kenalan, sekarang aku dan Ivana mau jelasin nih tentang apa sih vocalizing dan vocal warm up itu. Gak cuma itu, aku sama Ivana akan jelasin mengapa vocalizing perlu dilakukan sebelum menyanyi, tips and triknya, dan pastinya aku sama Ivana juga akan tunjukin ke teman-teman gimana sih vocalizing yang baik dan benar. So, without further ado, let's get into the video. Dalam dunia seni suara ataupun paduan suara, kita seringkali mendengar kata vocalizing. Kira-kira apa sih vocalizing dan manfaatnya dalam bernyanyi? Vocalizing sendiri berasal dari kata vocalize yang dalam bahasa Inggris berarti menyuarakan atau menyanyikan suatu huruf atau kata. Vocalizing juga sering disamakan dengan vocal warm up, yaitu pemanasan vokal sebelum bernyanyi. Pemanasan ini berupa persiapan fisik seluruh tubuh, nafas, pita suara, dan mempersiapkan materi yang akan dilatih atau dilakukan. Oke deh, setelah dengar penjelasan dari Ivana tentang apa itu vocalizing, sekarang aku mau jelasin ke teman-teman nih, kenapa sih vocalizing itu perlu untuk dilakukan? Sama halnya kayak olahraga teman-teman, sebelum olahraga itu kan kita harus pemanasan terlebih dahulu ya, supaya otot-otot badan kita tuh ready dan gak kaget. Kurang lebih vocalizing itu tuh seperti itu loh teman-teman. Sebelum menyanyi, ada baiknya kita itu melakukan vocalizing terlebih dahulu supaya otot-otot kita yang akan kita gunakan untuk menyanyi nanti nggak kaget sehingga pita suara kita nggak cedera dan kita juga terhindar dari cedera-cedera lainnya saat kita menyanyi. Tapi harus ingat ya teman-teman, ini harus teman-teman garis bawahi bahwa vocalizing dan vocal warm up itu harus menggunakan teknik yang baik dan benar. Makanya aku dan Ivana di sini akan tunjukin ke kalian gimana sih vocalizing yang benar. Nah, aku tadi udah banyak mention nih tentang manfaat pemanasan vocal warm up supaya kita lebih ready dan gak cedera saat nyanyi. Ternyata manfaat vocalizing itu nggak cuma itu loh teman-teman, nggak cuma sampai situ doang. Saat vocalizing, teknik vokal kita itu juga dilatih. It will improve our vocal skill seperti passaggio, head voice, falsetto, chest voice, our intonation, intonasi kita, terus memperluas range vokal. Nafas kita tuh juga dilatih teman-teman pas lagi vocalizing. Karena kan kita harus menyesuaikan ya. Misalkan vocalizing kita itu udah ada di range mana. Nah, di range itu kita harus pakai suara apa nih teman-teman? Apakah harus tetap belting atau pindah ke voice, head voice? Terus abis itu passaggio kita tuh gimana saat terjadi perpindahan tersebut? Pokoknya vocalizing ini tuh akan membantu kita untuk melatih teknik vokal kita supaya suara yang kita produce itu bakalan lebih stabil. Dan gak cuma itu, teknik vokal kita akan semakin matang sehingga saat kita nyanyi tuh suara kita makin bagus, makin oke. Kayak gitu. Oh iya, aku ada sedikit fun fact nih. Vocal warm up itu nggak cuma dibutuhin untuk seorang penyanyi loh teman-teman. Tapi seorang public speakers itu juga butuh yang namanya vocal warm up. Kayak misalkan pembawa acara, pembawa berita. Dan kayak aku nih sekarang sebelum aku nyampein materi
di video ini aku tuh vokal warm up dulu tuh biar suara aku ready gitu. Nah, pasti teman-teman udah penasaran banget kan gimana sih vocalizing dan vocal warm up yang baik dan benar? Yuk langsung aja tanpa lama-lama lagi, aku dan Kak Ivana akan praktekin. Check it out! Jadi teman-teman, vokal warm up kita dimulai dengan pemanasan bagian-bagian tubuh yang akan dipakai untuk bernyanyi. Pemanasan ini berupa stretching ringan di bagian leher, bahu, daerah sekitar tulang rusuk, dan punggung. Pemanasan ini bertujuan untuk mengendurkan dan meningkatkan daya tahan vokal instrumen kita agar bisa bernyanyi dengan maksimal. Latihan kedua ada face stretches yang berfokus pada bagian mulut dan sekitarnya. Latihan ini cukup simpel, yaitu dengan cara menyesuaikan mulut membentuk A, E, U, I, U. Latihan ini bertujuan mengendurkan dan melatih otot mulut menggunakan artikulasi yang benar saat bernyanyi nanti. Yang ketiga, kita ada latihan pernafasan. Latihan ini dilakukan dengan cara menarik nafas lewat hidung dan membuang nafas lewat mulut secara perlahan. Latihan ini bertujuan untuk melatih kita mengatur pernafasan saat menyanyi dan agar kita tidak kehabisan nafas, terutama saat menyanyikan not yang panjang. Yang keempat, kita akan melakukan latihan panting. Latihan ini dilakukan dengan cara menarik nafas dan membuang nafas dengan cepat seperti terengah-engah. Latihan ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali diafragma kita dan mengendurkan tenggorokan. Oke, selanjutnya ada Advanced Diaphragm Drill. Masih sama kayak pemanasan yang sebelumnya, Advanced Diaphragm Drill itu juga masih termasuk dalam latihan pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma ini penting banget karena kualitas nafas yang dihasilkan oleh diafragma lebih kuat dan stabil. Jadi, nafas kalian bisa panjang dan kuat. Tentunya juga harus menggunakan teknik pernafasan diafragma yang benar ya, teman-teman. Pokoknya, diafragma adalah support paling bagus untuk menyanyi. Pada pemanasan diafragma ini, yang perlu kalian lakukan adalah mengambil nafas melalui hidung sebanyak 4 kali dan mengeluarkan nafas lewat mulut dengan desisan hiss, dengan sedikit penekanan. Lakukan latihan ini minimal 2 set ya teman-teman. Tips yang akan membantu kalian untuk melakukan latihan ini adalah kalian harus bayangkan saat kalian sedang mengambil nafas, udara yang kita hirup dan masuk ke dalam tubuh kita membuat diafragma kita mengembang seperti balon yang sedang dipompa. Dan saat kita mengeluarkan nafas kita, balon tersebut kempes. Oke deh, langsung aja kita lihat contohnya. 1, 2, 3, and... Selanjutnya ada latihan humming. Humming juga melatih pernafasan kita. Namun saat humming kita sudah mulai menyanyikan not atau nada. Humming itu sama halnya dengan bersenandung. Selain melatih support nafas kita, humming juga akan melatih kita supaya suara yang kita keluarkan bisa bulat dan tidak cempreng. Nada-nada yang kita nyanyikan pun dapat melatih kita untuk memperluas range vokal yang kita miliki. Saat melakukan latihan ini, kita harus merasakan vibration atau getaran yang ada di sekitar wajah kita, di area biasa kita menggunakan masker. Selain itu, saat melakukan latihan ini, kita harus no tension ya, tidak boleh ada tekanan. Cobalah serelax mungkin. Nah, kira-kira latihan humming seperti ini nih teman-teman.
Masih sama dengan latihan sebelumnya, latihan yang terakhir ini juga akan membantu kita melatih nafas serta memperluas vocal range yang kita punya. Latihan yang terakhir ini namanya mom. Basically, ini adalah vokalisi seperti namun hurufnya saja yang diganti dan notnya juga sedikit berbeda. Vokalisi ini berguna untuk membantu artikulasi kita saat menyanyi. Karena latihan ini consists of huruf vokal dan konsonan. Di dalam latihan ini kita menyanyikan huruf konsonan dan huruf vokal. Latihan ini juga akan melatih kita supaya dapat menghasilkan suara yang lebih bulat. Tips untuk melakukan latihan ini adalah emphasize the letter M. Berikan penekanan saat kita menyanyikan M. Kita juga harus bisa merasakan dada kita yang resonating atau beresonansi. Kurang lebih seperti ini latihannya. Nah, gimana tadi penjelasan dari aku sama Gio? Semoga bisa bantu kalian buat lebih paham tentang vocalizing. Nah, sekarang aku sama Gio mau kasih kalian kuis, biar kalian gak lupa sama materinya. Jadi, kita langsung aja mulai kuisnya. Soal pertama, apa definisi dari vocalizing? A. Kemampuan mencapai nada tinggi. B. Pemanasan vokal. C. Perpindahan nada. D. Kemampuan mengidentifikasi nada yang tepat. Soal nomor 2. Kata vocalizing berasal dari kata A. Vocalize. B. Vocal. C. Voice. D. Voldemort. Nomor 3. Berikut ini manfaat dari vocalizing kecuali A. Mempersiapkan otot-otot tubuh sebelum menyanyi. B. Memperluas range vokal. C. Melatih teknik vokal. D. Mengurangi berat badan. Nomor 4. Selain untuk penyanyi, vocalizing juga sangat berguna dan perlu dilakukan oleh seorang A. Dancer. B. Pedagang. C. Public speakers. D. Atlet. Soal terakhir, nafas melalui hidung sebanyak 4 kali dan mengeluarkan nafas lewat mulut dengan desisan hiss dengan sedikit penekanan adalah latihan pernafasan A. Intermediate diaphragm drill. B. Beginner diaphragm drill. C. Newbie diaphragm drill. D. Advanced diaphragm drill. Nomor 6. Latihan ini dilakukan dengan cara menarik nafas dan membuang nafas dengan cepat seperti terengah-engah. A. Face stretches. B. Panting. C. Pernafasan. D. Humming. Wah, udah nggak terasa nih, sekarang kita sudah ada di penghujung video, teman-teman. Thank you so much untuk teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir, dan semoga apa yang aku dan Ivana sampaikan bisa membantu teman-teman semua ya. Stay safe and healthy, and see you. Bye!